Halo semuanya, kita kali ini akan belajar mengenai bagaimana caranya membaca banyak sensor analog dengan hanya menggunakan satu pin analog saja. Jika teman-teman menggunakan Node MCU, menggunakan Wemos, itu untuk pin analognya hanya berjumlah satu. Atau development board ESP8266 yang lain pasti pin analognya itu hanya berjumlah satu. Nah, bagaimana caranya jika teman-teman membutuhkan pembacaan sensor analog lebih dari satu sensor? Kita akan coba menggunakan teknik multiplexing dengan bantuan dioda untuk membaca banyak sensor dengan hanya menggunakan satu pin analog saja. Seperti itu. Di sini saya akan coba menjelaskannya dengan menggunakan simulasi Tinkercad. Dan karena di Tinkercad tidak ada Node MCU, tidak ada development board ESP8266, jadi saya menggunakan Arduino. Pada konsepnya, pada dasarnya, dan kode programnya sama. Teman-teman bisa terapkan baik di Node MCU, baik di Wemos, dan development board yang lain dengan menggunakan Arduino IDE. Yang perlu teman-teman siapkan tentu saja dua buah sensor analognya. Di sini saya menggunakan potentiometer 1 dan potentiometer 2. Dan sebuah dioda untuk masing-masing sensor. Jadi jika teman-teman memiliki 3 sensor yang ingin teman-teman baca di satu pin analog, maka teman-teman membutuhkan 3 dioda. Dioda ini fungsinya seperti yang kita tahu untuk penyearah arus listrik. Dengan begitu nanti kita akan membaca nilai analognya dan untuk VCC-nya kita gunakan pin digital. Oke, kita langsung aja praktek. Kita akan menggunakan pin A0. Kita pasang untuk sensornya. Di sini kita menggunakan dioda. Perlu teman-teman ketahui di potentiometer sebelah kiri ini adalah terminal dan sebelah kanan juga adalah terminal. Sebelah kiri teman-teman bisa hubungkan ke VCC atau ground. Sebelah kanan juga teman-teman bisa hubungkan ke VCC atau ground. Jadi yang kiri ke VCC, yang kanan ke ground atau sebaliknya. Yang kiri itu ground, yang kanan VCC. Boleh dibolak-balik seperti itu. Dan teman-teman juga pasang potentiometer yang kedua. Seperti itu, kita akan hubungkan ke pin A0. Di sini kita tidak akan menggunakan pin A1, A2, A3, A4, A5. Cukup menggunakan A0 saja. Dan kedua sensor ini, sensor analog ini kedua-duanya akan dibaca menggunakan pin A0 saja. Oke, yang dioda ini, yang dari pin data yang di tengah. Yang di tengah itu adalah pin datanya. Kita hubungkan ke A0. Seperti itu. Kita akan ubah warna kabelnya agar tidak membingungkan. Saya akan gunakan biru untuk data. Dan untuk groundnya, kita akan ambil dari Arduino-nya, hubungkan ke sini. Kita hubungkan ground-nya. Seperti itu. Saya akan membuat kabelnya berwarna gray untuk menyatakan bahwa itu ground. Dan selanjutnya kita hubungkan ke VCC. VCC yang digunakan bukan 5 volt, bukan 3 volt, melainkan pin digital. Jadi dengan pin digital ini kita bisa mengatur sensor mana yang akan kita aktifkan untuk pembacaan. Untuk sensor potentiometer yang satu, saya akan menggunakan pin 13. Dan potentiometer yang kedua, saya akan gunakan pin 12. Seperti itu. Saya tidak akan merapikan tidak akan merapikan kabelnya ya. Yang akan kita jadikan fokus adalah di kode programnya. Jadi yang terpenting teman-teman hubungkan seperti biasa untuk potentiometernya, untuk sensornya ke ground, dan untuk VCC-nya hubungkan ke pin digital. Di sini saya menggunakan 13 dan 12. Kemudian untuk datanya sama-sama hubungkan ke analog dengan bantuan dioda. Seperti itu. Jadi nanti cara kerjanya sebagai contoh kita ingin membaca pin analog atau sensor analog di potentiometer 1. Potentiometer 1 ini untuk VCC-nya dihubungkan ke pin 13, artinya kita berikan listrik di pin 13 sehingga
Potensiometer yang satu ini akan aktif sensornya dan datanya akan terkirim ke pin analog. Tetapi listriknya tidak akan mengalir ke potensiometer yang kedua karena di sini terdapat dioda. Listriknya tidak akan bisa mengalir melalui dioda. Dioda ini memiliki polaritas positif dan negatif, dan kita tahu listrik mengalir dari positif ke negatif. Ketika dioda dialiri listrik dari negatif ke positif, maka itu tidak akan bisa. Oleh karena itu, kita butuh bantuan dioda untuk melakukan multiplexing ini. Oke, rangkaian skematiknya seperti ini. Sekarang kita langsung ke kode programnya. Di kode programnya saya sudah buat. Pertama, saya gunakan komunikasi serial. Nantinya komunikasi serial ini akan kita gunakan untuk menampilkan data sensornya. Kemudian untuk pin digital 13 dan 12, kita gunakan sebagai output. Seperti itu. Lalu untuk membaca nilai potensiometer yang satu, caranya adalah dengan membaca atau dengan memberikan listrik di pin 13 dan mematikan listrik di pin 12. Seperti ini. Lalu tampilkan datanya di serial monitor. Jadi 13-nya high, 12-nya low. Maka yang aktif adalah potensiometer 1, yaitu yang terhubung ke pin 13. Untuk membaca nilai potensiometer yang kedua, maka 13-nya low, 12-nya high. Maka kita akan bisa membaca nilai potensiometer yang kedua. Karena 12-nya high, di sini ada listrik, di kabel ini ada listrik, dan di kabel ini tidak ada listrik. Maka dia tidak akan high, dia akan low, tidak akan aktif potensiometer satunya. Seperti itu. Dan agar pembacaan kodenya tidak terlalu cepat, high low-nya, maka kita akan gunakan delay setidaknya 10 milidetik. Seperti itu untuk kode programnya. Selanjutnya kita akan coba simulasikan. Nanti teman-teman bisa melihat di serial monitor untuk nilai sensornya. Seperti teman-teman lihat, potensiometer 1 nilainya sekian dan potensiometer 2 nilainya sekian. Saya akan ubah nilai potensiometer 1 seperti itu menjadi 0. Dan potensiometer 2 tetap 201. Kita akan ubah nilai potensiometer keduanya seperti itu. Bisa teman-teman lihat potensiometernya berubah untuk potensiometer yang kedua, dan potensiometer yang satu saya ubah lagi nilainya. Seperti itu cara teknik multiplexing dengan bantuan dioda. Jadi teman-teman bisa membaca sensor analog lebih dari satu hanya dengan menggunakan satu pin analog saja. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin menggunakan 3 sensor analog atau 4 sensor analog? Cukup mudah, teman-teman tinggal tambahkan sensor lagi dan tambahkan dioda. Hubungkan ke pin A0 untuk pembacaan sensornya. Seperti itu, dan nanti di outputnya katakanlah teman-teman ingin menggunakan 3 sensor, yaitu nanti di digital 13, 12, dan 11. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah tambahkan di sini digital rate-nya 11 low, karena kita hanya akan membaca nilai analog 13. Untuk yang potensiometer 2 itu low juga di 11-nya, dan teman-teman hanya tinggal copy saja. Katakanlah teman-teman menambahkan sensor LDR di sini. Jadi 2 potensiometer dan 1 LDR. Kode programnya seperti ini. 13 low, 12 low, dan 11 ini high. Karena yang akan kita baca adalah LDR di pin nomor 11. Jadi kode programnya seperti ini, dan untuk rangkaian skematiknya sama saja teman-teman. Tinggal hubungkan VCC-nya ke digital, analognya hubungkan ke A0 dengan bantuan dioda, dan ground-nya tentu saja ke ground. Lalu teman-teman bisa langsung membaca nilai analognya seperti ini. Oke, semoga mudah dipahami tutorial dan materi kali ini. Teman-teman silakan praktikan, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.